Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan istiqomah. Alhamdulillah masih diberi nikmat iman. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bulan ini kita masih berada di bulan apa? Agustus. Dan juga mau Maulid. Alhamdulillah. Insyaallah double nikmat yang insyaallah kita rasakan. Alhamdulillah Allah kasih kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah masih kasih kita kenikmatan untuk bisa berjumpa kembali, bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini yang insyaallah Allah limpahi dengan keberkahan. Amin. Allah limpahi dengan keridhaan, Allah limpahi dengan kemudahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kan hari ini kita insyaallah dari yayasan akan ada beberapa kegiatan untuk ikut meramaikan dan memeriahkan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan kita ini. Jadi sebenarnya hari ini kita nggak kajian gitu Ibu, Bapak. Jadi saya juga tidak menyiapkan materi pembelajaran untuk kita seperti biasa. Jadi insya Allah hanya sekedar beberapa kata-kata untuk ngobrol dan lain-lainnya, saling untuk menasihati, saling mengingatkan kembali nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri, yang harus, yang wajib kita mensyukuri dengan hati kita yang paling tulus. Yang pertama-tama mungkin dalam rangka kemerdekaan ini yang pertama-tama yang harus kita syukuri adalah nikmat aman. Aman, alhamdulillah kita aman. Nggak ada peperangan, nggak ada insya Allah nggak ada bencana kelaparan, nggak ada musibah yang lain, alhamdulillah. Sementara mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak semua mendengar ada berita yang lumayan apa ya namanya gempa ya. Bersama ini ya teman-teman kita, saudara-saudara kita di NTT sana terjadi gempa dapat musibah gempa. Kemudian ada kebakaran hutan di Kalimantan, disusul kebakaran hutan Sumatera. Nah, di samping semua itu, saudara-saudara kita di luar sana sedang dikasih ujian sama Allah dengan rasa tidak aman. Tidak aman kan berarti tidak aman dalam hal terjadinya gempa, terjadinya kebakaran hutan. Gempa di sana mereka diuji dengan ketakutan, rasa takut, rasa kehilangan, rasa sedih dan seperti itu. Kemudian yang kebakaran hutan, saudara-saudara kita di sana diuji dengan hawa yang sangat panas, kemudian dada yang sesak karena banyaknya asap dan lain-lain. Dan alhamdulillah kita di sini masih sehat. Alhamdulillah kita di sini masih aman. Nah, nikmat rasa aman itu sangat besar, sangat wajib untuk kita nikmati, wajib untuk kita syukuri. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala berfirman,
bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, rasa kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan juga sedikit dari ujian tentang buah-buahan. Nah, rasa takut di sini Allah sebutkan sebagai sesuatu yang ujian pertama, yaitu rasa takut. Karena kalau misalnya diuji dengan rasa sakit, sakit itu bisa sembuh. Sebagaimana ada seorang ulama yang mengibaratkan rasa aman itu seperti misalnya seekor kambing yang tidak diberi makan, dia akan bisa bertahan untuk hidup. Sedangkan ketika kambing ini diikat, di sampingnya ada serigala, lama-lama dia nggak akan bisa makan. Dia nggak akan bisa makan karena rasa takut itu. Nah, kalau misalnya dia nggak diberi makan atau karena rasa takutnya dia tidak jadi makan, otomatis akan mati. Tapi jika lukanya dia dikasih luka, misalnya dipatahkan kakinya ini akan lama-lama akan sembuh seperti itu. Jadi rasa takut itu, ujian rasa takut itu lebih besar daripada ujian yang lain. Maka dari itu rasa aman adalah rasa yang nikmat yang harus pertama-tama kita syukuri. Alhamdulillah. Sebagaimana kita maklum dan tahu, saudara-saudara kita di Palestina sana, di Timur Tengah sana banyak diuji dengan ketidakamanan, yaitu peperangan seperti itu. Kemudian hendaknya sebagai wujud rasa syukur kita senantiasa untuk menjaga rasa aman yang kita dapati tersebut. Dengan apa? Yang pertama-tama dengan mensyukuri. Mungkin maklum kita tahu cara bersyukur itu ada berapa caranya. Yang pertama-tama apa? Bersyukur dengan yang paling inti dulu. Yang pertama-tama bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati yaitu dengan tulus mengakui bahwa rasa aman yang kita dapatkan, segala nikmat yang kita rasakan, semuanya itu berasal dari Allah Ta'ala. Gak ada yang bisa kasih kita rasa aman atau rasa apapun itu kecuali Allah. Allah yang membuat hati kita tenang, Allah yang membuat hati kita nyaman, Allah yang membuat hati kita tenteram. Allah juga yang bisa kasih kita rasa senang, Allah juga yang kasih kita rasa sedih supaya kita kembali kepadanya. Mengingat walaupun itu sebuah kesedihan, tapi kita harus kembali untuk mengingat kesedihan itu pun juga berasalnya dari Allah. Rasa sedih yang kita dikasih itu sebagai bentuk sayangnya Allah, sebagai cintanya Allah, bentuk cintanya. Supaya apa? Supaya kita selalu dekat dengannya. Kemudian cara bersyukur yang kedua yaitu dengan apa? Dengan lisan, yaitu dengan menyebut-nyebut, dengan walaupun mungkin Bapak Ibu sering dengar berita pemerintah kita begini dan begitu, tapi dibalik itu semua, alhamdulillah kita masih itu pertama-tama masih aman, masih alhamdulillah masih banyak hal yang perlu kita syukuri. Di balik segala kekurangan yang Allah kasih ke kita, di situ banyak hal yang perlu kita syukuri, yang bisa kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian cara bersyukur yang ketiga yaitu dengan apa? Dengan perbuatan. Misalnya kita tidak bisa untuk menjadi berbuat banyak untuk negara kita, ya seminimalnya kita menjadi pribadi yang baik terhadap keluarga kita, baik terhadap tetangga kita, baik terhadap masyarakat yang lain. Kita
kita baik terhadap keluarga kita, kita bisa menafkahi mereka semampunya kita. Kita berbuat sekemampunya kita, sebisanya kita, untuk dalam rangka menafkahi, dalam rangka mengajak mereka untuk berada tetap di jalan kebaikan, di jalan keistiqomahan. Masya Allah, ibu bapak yang punya anak, punya istri, punya suami, ngajak suaminya, ngajak anak-anaknya untuk datang ke sini, duduk di sini dalam majelis ilmu. Masya Allah, itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai bentuk kita menjalani amanah. Masya Allah. Dan saya yakin dan tahu bahwa Bapak Ibu semua, Masya Allah, nggak hanya nuntut ilmu di sini. Sebenarnya jujur dari hati saya melihat bahwa semangatnya Bapak Ibu datang ke majelis ilmu itu Masya Allah, dan itu menjadi suatu semangat bagi kami, sebagai suatu pengingat bagi kami untuk bisa lebih semangat lagi, lebih teguh lagi dalam belajar dan bersyukur, seperti itu. Kemudian menjadi pribadi yang baik, kan kita nggak cukup untuk mengatakan bahwa kita ini baik, karena yang bisa menilai kita itu adalah orang-orang yang kita nggak bisa nilai diri kita sendiri. Kita kadang banyak di antara kita merasa kita itu udah baik, tapi ternyata kita tanpa sadar, entah sikap kita, entah ucapan kita itu menyakiti saudara kita. Sampai-sampai sangat berat perkara menjaga lisan itu. Rasulullah bersabda bahwa banyak nanti penghuni neraka itu adalah di antara orang-orang yang tidak pandai menjaga lisan mereka. Mereka itu tidak pandai. Dikatakan bahwa banyak di antara kita itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Kita bisa menjaga diri kita dari berzina, kita bisa menjaga diri kita dari berjudi, atau bahkan makan hal yang haram, makan minum hal yang haram, dari minum khamr, dari mencuri, dari dosa-dosa besarnya. Banyak di antara kita bisa dengan mudah menjaga diri kita seperti itu. Tapi banyak juga di antara kita itu tidak mampu untuk menjaga lisan, mudah untuk menuduh, mudah untuk memfitnah, mudah untuk mencela, mudah untuk menyakiti, seperti itu. Jadi nanti di akhirat banyak di antara manusia itu terjerumus ke dalam neraka sedalam sejauh timur dan barat karena ucapan dari mereka, karena lisan mereka yang mereka tidak jaga, seperti itu. Dan perkara lisan ini memang sangat berat, kan? Ada yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam dari pisau. Luka yang disebabkan oleh pisau itu bisa sembuh, bisa cepat sembuh, ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi luka yang ditimbulkan oleh lisan itu susah sembuh, sulit untuk sembuhnya. Dan ketika kita membuat saudara kita merasa tersakiti oleh perkataan kita, kalau belum kita mendapatkan maaf mereka, itu belum selesai perkaranya. Karena misalnya kita berbuat dosa terhadap Allah, bermaksiat, itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Allah akan memaafkan kita ketika kita bertobat dan beristighfar. Tapi kalau orang lain, karena lisan kita, karena ucapan kita, orang lain belum tentu mudah untuk memaafkan, karena kita nggak tahu. Kadang kita merasa bahwa ucapan yang kita ucapkan adalah ucapan yang biasa saja menurut kita, tapi nyatanya itu menyakiti, seperti itu. Kemudian tentang perkara lisan ini juga, nanti di akhirat itu ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut, kayak orang dagangan bangkrut, jadi nggak ada untungnya. Dia datang, dia dibangkitkan dalam keadaan bahwa pahala sebanyak-banyaknya. Pahalanya banyak banget, sampai dia mungkin nggak bisa pikul saking banyak pahalanya. Pahala dari apa? Dari amalan puasanya, sholatnya, sedekahnya, zikirnya, amalan-amalannya sebanyak itu, pahalanya sebanyak itu. Tapi habis dibagi-bagi ke orang-orang yang telah dia sakiti. Karena apa?
lisannya mudah menuduh, lisannya mudah memfitnah, lisannya mudah mencela, dikit-dikit ngecela temannya, dikit-dikit ada aja baiknya orang, baiknya jadi omongannya, apalagi jahatnya. Orang jahat dia gampang untuk omongin, tapi orang baik pun juga gampang untuk jadi bahan omongan. Ada memang orang-orang yang selalu tuh senang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Atau kalau istilahnya apa Bapak Ibu? Selain kepo, yang ini yang ada peribahasanya itu. Yang ada peribahasanya, semut di ujung pandang. Apa? Nah seperti itu. Jadi kita tuh kadang lebih gampang untuk melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan pribadi. Kita lebih gampang untuk mencela orang lain ketimbang mencela diri. Kita lebih gampang melihat kesalahan, menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Seperti itu. Mungkin mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh sambil kita ngobrol, karena kan seperti yang tadi disampaikan, kita hari ini tidak ada materi khusus, kan biasanya kita ada materi khususnya untuk kajian. Karena ini kan hari ini kita berkumpul di sini insya Allah dalam rangka untuk ikut memeriahkan hari kemerdekaan kita, dan ada beberapa kegiatan selanjutnya, makanya misinya sebentar aja seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang udah bawa pertanyaan dari rumah, boleh ditanyakan. Ada saja. Iya Pak. Kan mungkin kalau dari itu kan masih banyak ingat bahwa ini dosa besar. Kan kalau misalnya mengupas itu kadang-kadang kita tidak terasa gitu. Orang memang kadang-kadang nggak kena, kadang-kadang juga termasuk juga atau gimana misalnya atau orang baik atau yang tidak baik itu kita nggak kenal, orang lewat nih, oh gini orangnya gini gimana itu. Iya, itu juga termasuk. Makanya kenapa Rasulullah melarang kita itu untuk nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Karena itu orang lewat, orang ada ada aja yang kita bahas, ada aja yang kita cela, ada aja si ini nanti merembet kemana-mana jadi omongannya. Seperti itu juga termasuk Pak. Jadi makanya itu kenapa juga jadi termasuk perbuatan zolim. Zolim dalam hal jadi kita membicarakan apa yang tidak senang orang-orang itu untuk dibicarakan. Makanya ketika kita, bagaimana cara kita untuk menghapuskan perbuatan zolim terhadap orang lain, ketika kita meminta maaf, kita diharuskan untuk menyebutkan kezoliman kita. Misalnya kita tahu nih setelah ini mungkin ada yang sadar atau ada yang merasa, oh iya aku kemarin habis ngomongin si ini. Nah nanti ketemu sama orangnya dan bilang, maaf ya kemarin habis ngomongin ini dan itu, mohon dibukakan pintu maaf. Dan kalau yang kenal kan mungkin bisa aja Bu ya, waktu setahun sekali dia keluar. Kalau yang tidak kenal kita orang kelewatan kadang-kadang. Kalau yang nggak dikenal, wallahu a'lam. Ya istighfar banyak-banyak. Minta ampun sama Allah dan doakan kebaikan untuk mereka. Dan salah satu tips dari orang-orang soleh, bagaimana cara kita yang udah terlanjur sakit hati sama perbuatan orang lain, sama mungkin ucapan atau sikap dan lain-lainnya, bagaimana cara kita mudah untuk memaafkan. Bila ya memang luka yang ditimbulkan sama seseorang itu kan kita nggak bisa ukur ya Pak Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk mudah memaafkan, yaitu dengan banyak mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena ketika kita mendoakan kebaikan untuk mereka, hati kita ikut melembut, hati kita akan pelan-pelan membukakan pintu maaf. Doain aja kebaikan. Kalau misalnya ada yang suka kalau ketemu itu ngomongnya yang jelek aja, ngomongin teman aja, doain mereka untuk sibuk dalam kebaikan, sibuk dengan kebaikan sehingga tidak ada sempat lagi untuk ngomongin orang, nggak ada sempat lagi untuk mencari-cari kesalahan orang.
sibukin ya Allah, sibukin mereka dengan kebaikan, sibukin mereka dengan zikir, sibukin hati mereka, pikiran mereka, jari-jari mereka dengan zikir seperti itu. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Ya, insya Allah nanti insya Allah bulan depan kita lanjutkan materi. Atau ada nggak materi yang Bapak Ibu pengen dibawain, pengen dibahas? Mungkin terkhusus tentang fikih ibadahnya dan lain-lain seperti itu. Masalah sholat sunnah aja kok, yang kemarin kan Oh iya. Kalau tentang wudhu udah belum? Belum ya. Oh. Oke, mungkin nanti insya Allah juga dibarengi dengan pembahasan sujud sahwi ya. Ya, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan baiknya Bapak Ibu dunia dan akhirat. Allah berkahi keluarga Bapak Ibu semua, Ibu Bapak semua. Allah kasih segala kemudahan, Allah wujudkan setiap hajat baik Bapak Ibu semua, Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan kalau sebagaimana kita berkumpul hari ini di sini, mudah-mudahan kita berkumpul kembali, bertemu kembali di surga dan berkumpul bersama Rasulullah, dan minta keikhlasan doanya untuk Umi Indah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga Allah di sini Allah mudahkan segala urusan beliau, dan minta juga doa untuk teman-teman kita semua di sini, tim dan yayasan. Semoga mereka semua Allah istiqomahkan dalam kebaikan, Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insya Allah hari ini ada kuis sambung ayat Bapak Ibu. Jadi berpasang-pasangan nanti si Bapak dengan si Ibu.